Yo, teman-teman, selamat datang. Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir, kursi yang lagi kalian dudukin, layar HP yang lagi kalian liatin sekarang, bahkan udara yang kita hirup, itu semua sebenarnya terbuat dari apa? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif sains dan ngebongkar rahasia di balik semua itu. Oke, langsung aja nih pertanyaan pemanasan. Coba lihat, ada HP canggih di tanganmu, mungkin ada minuman di mejamu, dan udara yang jelas-jelas ada di sekitar kita. Apa coba persamaan dari tiga hal yang kelihatannya beda total ini? Kayaknya nggak ada hubungannya kan? Jawabannya, semuanya adalah materi. Yap, itu dia kata kuncinya. Materi itu gampangnya adalah bahan dasar dari segala sesuatu di alam semesta. Intinya, kalau sesuatu itu punya berat dan butuh tempat, alias menempati ruang, ya itu materi. Simpel banget kan? Nah, kalau kita udah ngomongin soal materi, berarti kita lagi nyentuh dunianya kimia. Tenang dulu, jangan langsung bayangin rumus-rumus jelimet atau ledakan di laboratorium. Kimia itu sebenarnya cuma ilmu yang super kepo yang pengen tahu semua bahan dasar ini terbuat dari apa dan gimana mereka bisa berubah-ubah. Oke, kita kupas satu-satu ya. Mulai dari yang paling kelihatan mata. Jadi, materi itu punya 3 wujud utama yang pastinya udah kita kenal semua. Padat, cair, dan gas. Terus apa sih bedanya? Gini nih cara gampang bedainnya. Benda padat kayak ponselmu, bentuknya udah tetap. Partikel di dalamnya itu rapat banget, kayak penonton di konser paling depan, cuma bisa geter-geter di tempat. Kalau zat cair, misalnya air minum, bentuknya ngikutin wadahnya, tapi volumenya tetap segitu. Partikelnya lebih longgar, bisa geser-geseran. Nah, kalau gas, ini yang paling bebas. Partikelnya gerak super acak, cepat, dan jauhan, ngisi seluruh ruangan yang ada. Jadi, kuncinya cuma satu. Seberapa bebas partikel-partikel super kecil di dalamnya bisa bergerak. Gampang kan ngingatnya? Padat itu kaku, cair itu fleksibel, dan gas itu liar dan bebas. Biar makin kebayang, coba pikirin air deh. Waktu beku jadi es batu, dia padat. Waktu kita minum, dia cair. Dan waktu kita rebus sampai mendidih, dia jadi uap air yang wujudnya gas. Bendanya sama-sama air, tapi wujudnya bisa beda-beda. Keren banget kan? Oke, wujud materi udah beres. Sekarang, gimana cara kita kenalan sama suatu materi? Kita bisa lihat dari sifat fisiknya. Anggap aja ini kayak biodata atau KTP-nya sebuah materi. Ciri-ciri yang bisa kita amati langsung tanpa mengubah materi itu jadi hal lain. Sifat fisik ini bisa kita cek pakai panca indera kita. Contohnya, kita tahu warna gula itu putih, garam rasanya asin, atau air mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Semua ini adalah ciri khas mereka. Kita bisa tahu semua itu tanpa harus misalnya ngebakar si gula sampai jadi arang kan? Nah, ada satu sifat fisik yang unik nih, viskositas. Atau bahasa gampangnya, kekentalan. Coba bayangin madu sama air lagi lomba lari di bidang miring. Siapa yang sampai duluan? Pasti air dong. Kenapa? Karena madu itu lebih kental, viskositasnya tinggi, jadi dia lebih malas buat mengalir. Ini penting banget loh, misalnya buat nentuin oli yang pas buat mesin kendaraan. Ini pasti pengalaman kita semua. Pas bikin teh panas, aduk gula sebentar aja langsung hilang. Tapi coba deh di es teh, ngaduknya butuh perjuangan. Kenapa ya bisa gitu? Nah, ini ada hubungannya sama sifat fisik yang namanya kelarutan. Gini ceritanya di level mikroskopis. Waktu garam masuk ke air, molekul-molekul air yang energik itu langsung ibaratnya ngeroyok kristal garam. Mereka narik-narikin partikel garam satu persatu sampai lepas. Begitu lepas, partikel garam itu langsung dikepung sama molekul air, jadi dia nggak kelihatan lagi. Itulah yang kita sebut larut. Nah, di gambar ini kelihatan jelas prosesnya. Partikel air lagi meretelin kristal garam jadi bagian-bagian kecilnya. Terus, kenapa di air panas lebih cepat? Soalnya panas bikin molekul airnya jadi lebih brutal dan gerakannya makin cepat. Jadi proses ngeroyok dan ngepung garamnya juga jadi jauh lebih kilat. Oke, kalau sifat fisik tadi itu kayak KTP, nah sifat kimia ini lebih kayak sifat asli atau kepribadiannya yang tersembunyi. Sifat ini baru akan muncul kalau si materi berinteraksi sama materi lain dan berubah jadi sesuatu yang benar-benar baru. Sifat kimia ini ngejelasin potensi sebuah benda. Gampang kebakar nggak? Gampang berkarat atau nggak? Bisa membusuk nggak? Intinya, ini semua tentang gimana suatu materi bakal bereaksi kalau diganggu atau ketemu zat lain. Contohnya ada di mana-mana. Kayu punya sifat mudah terbakar, makanya bisa jadi abu. Besi punya sifat korosif, makanya pagar bisa jadi karatan. Buah punya sifat mudah busuk, makanya apel yang didiamkan lama-lama jadi coklat dan lembek.
Di semua contoh ini materinya beneran berubah jadi zat yang baru. Abu itu bukan kayu lagi kan? Mau lihat contoh sifat kimia yang paling seru? Kembang api. Ledakan warna-warni yang indah di langit malam itu adalah pertunjukan reaksi kimia. Berbagai bahan kimia di dalamnya melepaskan energi sebagai cahaya dan panas. Itu bukan cuma perubahan wujud, tapi transformasi total jadi energi dan zat baru. Nah, ini dia bagian paling penting dari semuanya. Setelah tahu semua ini, terus kenapa? Artinya, mulai sekarang kalian punya kacamata baru buat melihat dunia, kalian semua, tanpa sadar, bisa jadi ilmuwan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, intinya begini. Setiap kali kalian melihat es mencair, mengaduk gula, atau bahkan melihat pagar yang berkarat, kalian sebenarnya sedang melakukan langkah paling dasar dan paling penting dari metode ilmiah, yaitu observasi atau pengamatan. Kalian lagi mengumpulkan data tentang cara kerja dunia di sekitar kalian. Jadi, ini tantangan buat kalian semua. Setelah ini, coba deh lihat sekelilingmu. Pilih satu benda apa saja. Coba deskripsikan sifat-sifat fisiknya. Terus, coba bayangkan, kira-kira apa ya sifat kimianya? Dunia ini adalah laboratorium raksasa, dan kalian baru saja memegang kuncinya. Selamat bereksplorasi.